Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang berjalan tanpa menyadari satu kenyataan besar, bahwa semua yang ia lakukan, baik ibadah maupun usaha, tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Allah. Banyak orang merasa seolah-olah salatnya membuat dirinya berjasa kepada agama, atau sedekahnya menjadi bantuan bagi Allah. Padahal, ini adalah kesalahan besar dalam cara berpikir kita sebagai hamba. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tuntutan. Kerja, belajar, mengejar rezeki, mengejar mimpi, semuanya membuat kita sibuk sampai lupa bahwa hidup ini bukan berasal dari diri kita sendiri. Ada zat yang memberi kita nafas, memberi kita kekuatan, memberi kita umur, dan itulah Allah. Maka sebelum masuk lebih jauh, video ini ingin membawa kita kembali kepada kenyataan itu. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Dan jika kesadaran ini tertanam kuat, hidup kita akan berubah. Kita akan lebih rendah hati, lebih sadar diri, lebih banyak bersyukur, dan lebih sedikit mengeluh. Allah adalah zat yang sifatnya sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan yang bisa dinisbatkan kepadanya. Dia tidak membutuhkan dukungan, tidak membutuhkan ibadah, tidak membutuhkan makhluknya untuk menjaga kerajaannya. Semua sifat yang menggambarkan kebutuhan adalah sifat makhluk, bukan sifat Sang Pencipta. Kesempurnaan Allah itu mutlak. Jika seluruh manusia berhenti beribadah, kemuliaannya tidak berkurang. Jika seluruh manusia beriman serentak, keagungannya tidak bertambah. Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari ketaatan manusia dan tidak dirugikan sedikit pun oleh kemaksiatan mereka. Inilah konsep ketuhanan dalam Islam yang membedakan Allah dari makhluk. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh dipuji, dan butuh dihargai. Allah tidak membutuhkan apapun. Dia Maha Kaya dalam arti yang paling absolut. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Kita hidup dalam ketergantungan yang tidak ada akhir. Kita membutuhkan udara, air, makanan, perlindungan, kesehatan, keluarga, teman, dan harapan. Bahkan untuk sekadar bangun tidur, kita memerlukan nikmat dari Allah yang tak terhitung jumlahnya. Satu perubahan kecil dalam tubuh saja bisa membuat hidup kita kacau. Satu sakit ringan bisa membuat kita tidak bisa bekerja. Satu musibah kecil bisa membuat mental kita runtuh. Kita ini lemah, tapi sering merasa kuat. Kita ini tidak berdaya, tapi sering merasa bisa mengendalikan segalanya. Jika manusia mau jujur menatap dirinya sendiri, ia akan melihat satu hal. Tanpa Allah, kita bukan apa-apa. Hidayah adalah kebutuhan terbesar manusia. Bukan uang, bukan popularitas, bukan jabatan. Hidayahlah yang menentukan arah hidup seseorang. Dengan hidayah, seseorang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, mana yang membawa kedamaian, dan mana yang membawa kehancuran. Tanpa hidayah, seseorang bisa mencintai sesuatu yang merusak dirinya. Ia bisa merasa bangga dengan dosa. Ia bisa menolak kebenaran meski hatinya tahu itu benar. Betapa banyak orang cerdas yang tersesat, betapa banyak orang kuat yang hancur, betapa banyak orang terkenal yang mati dalam gelapnya jalan hidup. Karena itu, Nabi Muhammad SAW sering berdoa agar hatinya tetap teguh. Jika seorang nabi saja butuh hidayah, bagaimana dengan kita? Sering kali manusia merasa ibadah adalah beban. Salat terasa berat, mengaji terasa sulit, bersedekah terasa sayang, berpuasa terasa melelahkan. Mereka lupa bahwa ibadah bukan untuk Allah. Ibadah adalah obat untuk hati, penenang bagi jiwa, dan cahaya dalam hidup seseorang. Ketika kita sujud, hati mendapatkan ketenangan. Ketika kita berzikir, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika kita puasa, hawa nafsu menjadi lebih terkendali. Ini bukan untuk Allah, ini untuk kita. Allah tidak butuh salat kita, tetapi kita membutuhkan salat agar hidup tidak berantakan. Ibadah adalah bukti bahwa kita masih memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Bayangkan seluruh manusia di bumi melakukan dosa. Bayangkan semua manusia tidak ada yang beribadah. Apakah keagungan Allah berkurang? Tidak. Dia tetap raja segala raja, penguasa seluruh alam semesta, baik manusia taat maupun durhaka. Namun manusialah yang rugi. Ketika manusia jauh dari Allah, hidup mereka dipenuhi kegelisahan, kekosongan, dan kehancuran. Masyarakat menjadi kacau. Moral runtuh, kebaikan hilang. Durhaka kepada Allah tidak merugikan Allah.
Durhaka hanya merusak diri kita sendiri. Salah satu bukti paling nyata bahwa Allah tidak butuh manusia adalah Allah tetap memberi walau manusia lalai. Banyak orang yang jarang berdoa tetapi tetap diberi rezeki. Banyak yang jarang salat tetapi tetap diberi kesehatan. Banyak yang sering bermaksiat tetapi hidupnya tetap dijaga oleh Allah dari keburukan yang lebih buruk. Ini membuktikan bahwa Allah tidak memberi karena kita layak, tetapi karena Allah Maha Pemurah. Doa adalah bukti bahwa manusia itu lemah. Ketika manusia berdoa, ia mengakui bahwa ia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Ia membutuhkan pertolongan, ia membutuhkan jalan keluar, ia membutuhkan kekuatan. Doa adalah bentuk penghambaan paling murni, sebab dalam doa, manusia menghilangkan kesombongannya dan kembali kepada fitrahnya, bahwa ia hanyalah hamba, bukan penguasa hidupnya sendiri. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang lupa bahwa ia tidak punya kekuatan apa-apa. Setiap musibah, setiap kesedihan, setiap kegagalan sebenarnya adalah undangan dari Allah agar kita kembali mengingatnya. Tanpa ujian, manusia sering jauh dan sombong. Dengan ujian, manusia baru sadar bahwa ia butuh pertolongan yang lebih besar dari apa yang ada di dunia. Ujian bukan hukuman. Ujian adalah cara Allah mengembalikan hati kita kepadanya, karena manusia cenderung mencari Allah hanya ketika terjepit. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menghadirkan ujian agar manusia kembali menemukan arah. Coba renungkan satu hal. Dalam 1 menit, jantung manusia berdetak sekitar 60 sampai 80 kali. Dan kita tidak membayar apapun. Kita tidak pernah memerintah jantung kita untuk bekerja, kita bahkan tidak tahu bagaimana jantung bekerja. Tetapi ia tetap berdetak siang dan malam. Ini baru satu nikmat. Belum lagi nikmat mata, pendengaran, akal, perasaan, rezeki, keluarga, dan kesempatan hidup. Semua itu tidak mungkin kita hitung. Dan semua itu diberikan tanpa kita minta. Ini bukti lain bahwa kitalah yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ketika manusia sibuk dengan dunia, Allah tidak kehilangan apapun. Ketika manusia tidak salat, Allah tidak rugi. Ketika manusia bermaksiat, Allah tidak tersentuh sedikit pun, Allah tetap Allah. Yang berubah adalah keadaan hati kita. Hati manusia menjadi gelap ketika menjauh dari Allah. Hidupnya kehilangan arah. Ia mungkin punya uang, punya jabatan, punya teman, tapi ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun selain kedekatan dengan Allah, karena hati manusia diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Masuk surga bukan karena amal kita. Amal hanyalah tanda cinta. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Tanpa rahmat itu, amal kita tidak cukup. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak kelalaian, terlalu banyak kesalahan. Rahmat Allah lah yang menyelamatkan. Bahkan kita bisa beribadah pun karena Allah mengizinkan dan memberi kekuatan. Setiap sujud, setiap langkah menuju kebaikan, semua berasal dari pertolongannya. Inilah sebabnya kita sangat membutuhkan Allah dalam segala urusan. Walau manusia sering lalai, Allah tidak pernah menutup pintu ampunan. Tak peduli sebesar apa dosa seseorang, Allah bisa mengampuni semuanya dalam sekejap. Bahkan ketika seseorang jauh, Allah tetap memanggilnya lembut. Kembalilah kepadaku. Jika Allah bergantung kepada manusia, tentu ia tidak akan mengampuni orang yang durhaka. Namun Allah Maha Pengampun. Inilah tanda bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia bukan hubungan kebutuhan, tetapi hubungan kasih sayang dan penghambaan. Di dunia, kita bisa kehilangan banyak hal. Kita bisa kehilangan uang, jabatan, teman, keluarga, dan semua itu menyakitkan. Namun kehilangan Allah adalah kehilangan terbesar. Sebaliknya, kembali kepada Allah adalah kemenangan terbesar seseorang. Ketika seseorang kembali kepada Allah, meski hidupnya sederhana, hatinya menjadi damai, meski hartanya sedikit, jiwanya kaya. Meski banyak cobaan, hatinya kokoh. Karena tidak ada ketenangan yang lebih besar dari merasa dijaga oleh Allah. Kesimpulan dari semuanya adalah ini. Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak butuh salat kita, tidak butuh sujud kita, tidak butuh puasa kita.
Namun kita yang sangat membutuhkan itu semua. Kita yang butuh ketenangan, butuh bimbingan, butuh perlindungan, dan butuh kasih sayang dari Allah. Jika seseorang hidup tanpa Allah, ia akan tersesat dalam dunia yang luas ini. Tapi jika seseorang hidup bersama Allah, maka seluruh dunia tidak akan mampu menjatuhkannya. Semoga kita termasuk hamba yang sadar, rendah hati, dan selalu kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Namun jika tidak bermanfaat, abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.